Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Selasa ya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawadi di Serbuk Senin Berbuku. Dan seperti biasa di Senin Berbuku ini ada buku yang akan saya bawakan ke ruang dengar Anda. Pastinya masih buku yang sama, masih yang kemarin, masih menyelesaikan buku yang sangat keren ini, karya dari Roger Crowley, sejarawan dan penulis buku-buku bestseller ya. Nah, tapi sebelum gitu, saya pengen nyapa dulu, gimana kabar Anda malam hari ini. Nah, selamat tahun baru juga ya, tahun baru Hijriah nih ya. Yang tentunya ini menjadi momentum kita untuk melakukan refleksi, setahun yang lalu kita sudah ngapain, sudah sampai mana gitu ya. Terus kemudian tahun depan, kira-kira di tahun yang kita masuk ini, kira-kira apa nih yang ingin kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan. Nah, semoga aja dengan momentum tahun baru ada hal-hal yang saya kira juga penting untuk kita petik ya, mempelajari kemarin untuk kita baca hari ini, dan kemudian kita rangkai masa depan yang akan kita susun di kemudian hari ya. Baik, sama dengan buku yang saya ingin hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini bercerita tentang masa lampau yang sebenarnya kalau kita coba urai peristiwa-peristiwa masa lampau ini ternyata punya atau berkesinambungan dengan masa yang sekarang, bahwa sejarah kolonialisme berangkat dari abad ke-16 ketika dua bangsa yaitu Spanyol dan Portugis mulai melakukan ekspedisi samudra yang pada akhirnya misi mereka awalnya hanya mencari rempah-rempah, tapi pada akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang di luar dugaan, di luar ekspektasi. Jadilah ada pencaplokan wilayah dan kemudian klaim atas kekuasaan, penguasaan wilayah-wilayah tersebut. Nah, yang menarik lagi adalah wilayah-wilayah tersebut ya, atau daerah-daerah yang kemudian diklaim sebagai wilayah kekuasaannya Portugis dan Spanyol, ini sebenarnya bukan tanah yang kosong, tapi sudah ada sistem kerajaan, sistem kenegaraan ya, dan juga yang lain-lain. Nah, terutama yang sudah ada seperti itu. Belum lagi kawasan-kawasan yang katakanlah misalkan masih dihuni oleh suku-suku pedalaman, yang mereka ini juga punya sistem sebenarnya. Nah ini dia, pandangan Barat terhadap sistem-sistem yang tradisional, mereka anggap itu bukan sebuah sistem yang kuat. Nah, disinilah hanya muncul problematika yang luar biasa pelik, dan sampai hari ini imbas dari apa yang terjadi di abad 16 ya, abad ke-16 ini kita rasakan sampai detik ini. Nah, terus bagaimana kelanjutannya? Nah, kemarin ya, minggu yang lalu sudah sampai bab ke berapa? 13 kalau tidak salah. 14. Ya, sudah mulai masuk ke bagian tentang bagaimana kemudian bangsa Portugis bertemu dengan bangsa Jepang, dan kemudian bangsa Jepang mulai mengenal senjata api. Nah, ini saya akan lanjutkan perjalanan ini ya, perjalanan buku ini. Tapi terima kasih ya yang sudah bergabung lewat live TikTok. Ada Maela Dewi Rati. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp di 0855420912 juga untuk menyampaikan pandangan ataupun semacam tanggapan ya atas apa yang saya sajikan malam hari ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke bagian ini. Prioritas utama orang-orang Spanyol adalah makanan. Serangan dilakukan untuk mencari perbekalan. Semangat sedang membara di antara para penyusup, tetapi mereka benar-benar putus asa. Penyergapan balasan oleh lawan pada malam hari membuat mereka dalam keadaan tidak nyaman. Tingginya perasaan tidak aman menyebabkan Legazpi memerintahkan pembangunan benteng pertahanan di pantai. Saat hari-hari berlalu, situasi mulai mencair. Masyarakat setempat juga kekurangan makanan dan mereka kini tidak dapat memancing ikan di teluk.
Kombinasi taktik kekerasan, hadiah, dan pertunjukan niat baik berhasil melunakkan kepala suku dan rakyatnya. Legazpi mengusulkan pengampunan resmi atas pembunuhan yang dilakukan pada masa Magellan, sebuah istilah hukum Eropa yang mungkin tidak dapat dipahami oleh masyarakat setempat. Pada akhirnya, Tupas pun muncul bersama dengan kepala suku lainnya. Tamunan, mereka melakukan upacara saudara sedarah dengan Legazpi. Masing-masing mengeluarkan darah dari dadanya dan mencampurkannya ke dalam secangkir air yang kemudian diminum oleh semua orang. Ini adalah satu-satunya bentuk perjanjian yang diakui oleh masyarakat Cebu. Terdapat kesalahpahaman besar mengenai pentingnya hal tersebut. Bagi suku Bisayak, hal itu tidak lebih daripada sekadar mengizinkan perdagangan damai. Dari pihak orang Spanyol, ini bukan sekadar pemberian izin untuk mendirikan pos perdagangan. Mereka meyakini berdasarkan keputusan kepausan, mereka diberikan kekuasaan atas penduduk pulau-pulau tersebut yang merupakan abdisah dari Raja Spanyol. Penduduk pulau dengan murah hati diberikan pengampunan atas pembantaian Magellan dan anak buahnya. Legazpi cukup jeli untuk melihat sekilas kesenjangan budaya dalam prosesnya. Tetapi membaca tanggapan mereka sebagai tanda pengkhianatan kaum pribumi, saat bertatap muka dengan penduduk pribumi, mereka menyetujui segalanya, tidak pernah mengatakan tidak terhadap usulan apapun. Namun begitu berbalik, mereka tidak pernah menepati janjinya dan tidak mempunyai konsep tentang kejujuran dan ketulusan. Secara realistis, bagi suku Bisayak, orang-orang Eropa telah terbukti menjadi sumber masalah yang terus muncul, dan mereka hanya ingin agar orang-orang Eropa segera meninggalkan tanah mereka. Tetapi saat dihadapkan pada masalah ketidakseimbangan sumber daya militer, jawaban tidak bukanlah suatu pilihan. Meskipun dengan upacara persahabatan, timbul masalah lebih lanjut. Pada hari-hari berikutnya, tak ada kepala suku yang muncul kembali. Tak lama setelahnya, seorang Spanyol disergap dan dibunuh. Dalam serangan balasan, orang Spanyol menahan masyarakat setempat, termasuk istri dan anak-anak perempuan saudara laki-laki Tupas. Mereka ditawan sebagai alat tawar-menawar dan diperlakukan dengan sopan. Pertahanan mereka dibentengi dengan baik, tetapi kehadiran orang Spanyol dalam jangka panjang bertumpu pada kemampuan San Pedro untuk pulang ke benua Amerika. Bala bantuan dari Spanyol baru sangat dibutuhkan di sini, tulis Legazpi dalam sepucuk surat untuk dibawa pulang. Faktanya, seluruh ekspedisi berada di ujung tanduk. Mungkinkah Urdaneta berhasil sementara 5 pelayaran sebelumnya gagal? Jika tidak, ekspedisi tersebut akan hancur atau mengalami kehancuran secara perlahan di pantai Cebu atau penyerahan diri yang memalukan kembali kepada bangsa Portugis di Kepulauan Maluku. Pada 1 Juni 1565, San Pedro melepaskan tambatannya. Ini adalah kapal yang diminta Urdaneta untuk misi itu. Sekarang, baik kapal maupun perencanaannya akan diuji. Kapal itu dilengkapi dengan perbekalan yang memadai. Bahkan pada masa-masa sulit, persediaan biskuit dalam jumlah besar tidak pernah digunakan. San Pedro adalah instrumen kelangsungan hidup satu-satunya parasut untuk ekspedisi itu. Dan Urdaneta memperkirakan perjalanan yang bisa memakan waktu hingga 8 bulan. Semua pengalaman pada masa lalu dimanfaatkan untuk meningkatkan probabilitas yang tipis. Dari 200 orang di kapal itu, hampir semuanya adalah pelaut. Tidak boleh ada penumpang tambahan. Beratnya pelayaran laut yang panjang menuntut cukup banyak orang untuk bertahan hidup
dan menangani kapal menuju pantai Spanyol baru. Luar biasanya, mengingat perhatian atas hal detail itu, kaptennya baru berusia 17 tahun. Felipe de Salcedo adalah cucu Legazpi. Sepertinya ini adalah nepotisme yang konyol, tetapi rencananya adalah memiliki seseorang yang benar-benar setia kepada Legazpi yang dapat diandalkan untuk mengikuti instruksi Urdaneta hingga tuntas. Di atas kapal juga ada 2 mu'alim yang paling berpengalaman, Esteban de Rodriguez dan Rodrigo de Espinosa, nahoda kapal. Seperti sebelumnya, kedua mu'alim diperintahkan untuk menyimpan catatan harian yang terperinci tanpa ada diskusi di antara keduanya, guna menyediakan catatan ilmiah perjalanan tersebut dan cetak biru untuk pelayaran pada masa depan jika terbukti berhasil. Ya, dari sini kita bisa melihat ya betapa sebenarnya ya Spanyol dengan ambisinya untuk menguasai wilayah Cebu ini nampaknya masih dihantui oleh peristiwa meninggalnya Magellan yang mengenaskan itu. Dan memang di satu sisi pertemuan arus budaya kadangkala membuat cara pandang interpretasi atas upacara-upacara adat ya itu bisa berbeda-beda. Seperti yang tadi disinggung dalam paragraf sebelumnya, bahwa ketika ada upacara persahabatan, orang-orang Eropa terutama Spanyol menganggap bahwa itu adalah pemberian hak atas Spanyol ya untuk bisa melakukan ataupun membuat dia punya kuasa untuk menguasai wilayah itu. Padahal yang diinginkan oleh suku Bisayak ini berbeda. Nah, dan yang menarik lagi adalah perjalanan San Pedro ini nampaknya akan jauh lebih seru lagi. Tapi apakah dia berhasil nanti keluar dari labirin kepulauan Filipina lalu melanjutkan perjalanannya? Nah, saya akan hadirkan buku ini ya. Tapi kita kasih jeda dulu deh ya. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi ya, beratensi boleh ya, melalui live TikTok juga boleh, ataupun melalui WhatsApp juga boleh di 0855420912. Saya akan hadirkan lagi, saya akan bacakan lagi buku rempah-rempah persaingan dan perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Ya, kenapa buku ini berjudul seperti ini? Karena memang dunia modern diawali dari peristiwa ini. Bagaimana kemudian bangsa Spanyol dan bangsa Portugis itu melakukan ekspedisi laut yang kemudian menginspirasi bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan hal yang sama seperti Inggris, begitu juga dengan Belanda pada akhirnya, sehingga muncullah kolonialisme di kemudian hari. Oke, masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda buku karya dari Roger Crowley. Tapi sebelumnya kita simak dulu satu lagu dari Puput Melati ya, Bawalah Daku.